مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas rahmatnya kita diberikan nikmat sehat walafiat. Sholawat beserta salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin. Amin. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Devi Damayanti dengan NPM 2321010074 dari Prodi Hukum Keluarga kelas B. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan sedikit ceramah tentang pentingnya melibatkan Allah dalam setiap urusan adalah kunci kesuksesan dan kebahagiaan. Bapak, Ibu dosen dan teman-teman sekalian, kita semua memiliki tujuan dan impian dan hidup ini. Kita semua ingin sukses, bahagia, dan sejahtera, namun seringkali kita lupa bahwa kesuksesan dan kebahagiaan itu tidak hanya bergantung pada usaha kita sendiri, tetapi juga pada ridho dan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada yang bertanya, mengapa melibatkan Allah? Melibatkan Allah dalam setiap urusan kita sangatlah penting, karena Allah adalah pencipta kita dan yang maha kuasa atas segala sesuatu. Dengan melibatkan Allah, kita akan mendapatkan petunjuk dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala dalam membuat keputusan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 186 yang artinya, "Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku, kemudian dapat meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala." Dengan melibatkan Allah Subhanahu wa taala, kita dapat merasakan kehadirannya dalam setiap aspek kehidupan kita. Begitu juga kita akan mendapatkan kekuatan dan kesabaran dalam menghadapi kesulitan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 155 yang artinya, "Dan sesungguhnya kami akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar." Dan dengan melibatkan Allah, kita dapat merasakan ketenangan, kedamaian yang tidak dapat diberikan oleh siapapun dan apapun di dunia ini. Lalu bagaimana kita dapat melibatkan Allah dalam setiap urusan kita? Ada beberapa cara. Caranya diantaranya berdoa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam setiap kesempatan, doa adalah senjata orang mukmin. Dan dengan berdoa kita dapat meminta petunjuk dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan cara membaca Al-Qur'an dan memahami ajarannya. Al-Qur'an adalah kitab suci kita, dan dengan membaca kita dapat memahami kehendak Allah Subhanahu wa taala dan meningkatkan iman kita. Begitu juga dengan cara berzikir dan mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam setiap kegiatan kita. Dengan berzikir kita dapat merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aspek kehidupan kita. Bersyukur dan menerima segala nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala juga termasuk cara kita melibatkan Allah dalam urusan kita. Dengan bersyukur, kita dapat meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan merasakan kebahagiaan yang sebenarnya.
ibu dosen dan teman-teman sekalian, marilah kita melibatkan Allah dalam urusan kita. Mari kita jadikan Allah sebagai pusat kehidupan kita, dan mari kita berusaha untuk selalu berada dalam ridhonya. Dengan demikian kita dapat merasakan kebahagiaan dan kesuksesan yang sebenarnya, baik di dunia maupun di akhirat. Cukup sekian ceramah dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi